Sekarang ada orang percaya tentang, katanya Semar itu ada. Baru berarti. Bagong itu adalah penguasa apa begitu? Semar. Tahu Semar? Tahu, kenal. Dan misalnya begitu. Padahal kembali kepada sejarah, Semar, Nolo, Karang, Petruk, Bagong itu kan dihadirkan oleh para wali songo untuk memangkas nilai-nilai yang bertentangan dengan akidah. Dihadirkan Punokawan, kan begitu misalnya. Itu adalah dari satu tokoh ya, fiksi yang dihadirkan untuk memangkas keyakinan-keyakinan yang salah, senjatanya para wali songo dulu misalnya gitu ya. Akan tapi akhirnya tokoh itu malah dipercaya menjadi ada. Jadi kalau kita cermati bagaimana ada Semar, mohon maaf ini kita masuk akidah karena di sana ada orang percaya ada Bagong. Bahkan ada, mohon maaf ini kalau Anda termasuk yang menempelkan gambar-gambar itu lalu punya keyakinan bahwasanya Bagong menolong Anda, Semar menolong Anda dan sebagainya. Mohon maaf jika Anda memang agamanya berbeda dengan kami, itu urusan Anda. Tapi kami hanya berurusan dengan saudara kami kaum muslimin. Dalam video ini kita akan memahami siapakah Semar itu, apakah Semar itu nyata, dan mengapa Semar jadi bagian penting dari kearifan lokal Jawa yang syarat makna filosofis dan spiritual. Ada versi lain, seratnya namanya Purwocarito. Purwocarito itu yang nanti dari yang telur tadi ketika menetas kulit kuningnya jadi Manik Moyo, putihnya jadi Semar Ismoyo, dan kulitnya jadi Togog Tejo Mantri. Jadi itu kulitnya. Nah, itu versi-versinya para wali. Dan di balik itu pasti ada visinya. Jadi kamu kan nanti ada versi juga bahwa Semar itu ya Nabi Sis itu. Jadi Nabi Sis itu keturunannya Adam yang tidak kembar. Adam itu punya anak 40 kali melahirkan Hawa itu dan kembar terus. Yang pertama tidak kembar ya Sis itu. Kalau di Barat disebut Set, tulisannya Set itu. Kalau di Jawa Set itu kan jelek. Sampah tidak terurai itu jadi Set. Tapi ada yang bilang ya Semar itu Nabi Sis itu. Oke. Versi-versi banyak. Cuma yang jelas sebenarnya orang Jawa menggambarkan Semar itu semacam, kalau bahasaku, kalau kalian menggambarkan Tuhan itu seperti apa dengan segala wataknya, terus gambaran Tuhan itu maha kuasa, maha penyiksa, maha opo wae, gambarlah. Dalam versinya orang Jawa, gambarnya akan muncul kayak gambar Semar itu. Jadi semacam personifikasi dari pandanganmu tentang Tuhan. Dan bagi orang Jawa kalau digambar seperti apa ya gambarin nanti kayak Semar itu. Itu manusia bukan manusia. Disebut anak kecil juga ndak, orang tua juga ndak. Antara nangis apa ketawa ndak jelas dan itu Semar. Oke. Saya bilang tadi ada Jawa kuno, ada Hindu, ada Islam. Tiga-tiganya pakai Semar. Nanti kalau kalian yang suka Syekh Siti Jenar, di beberapa suluk disebut di antara yang ditemui oleh Syekh Siti Jenar ketika bedah tanah Jawa itu Semar ini. Ya sebutannya Danghyang, bahasanya orang awam Danyang. Jadi Danghyang Semar, termasuk wali songo generasi pertama yang dari Persia, Syekh Muhammad Bakir Al-Farisi, yang oleh orang Jawa dikenal sebagai Syekh Subakir. Wali generasi pertama yang harus berjuang mati-matian bedah tanah Jawa untuk menyebarkan Islam. Dia juga harus pamit sama danyangnya yang namanya Semar. Oke, jadi Danyang itu
dang hyang di situ tak sebut ya. Kalau dang itu semacam kata sandang. Kalau sekarang ada si, ada sang, itu dang hyang. Cuma kata sandang untuk memuliakan dewa atau leluhur. Itu dang, sama kayak sang, sama kayak ra. Makanya kalian sering dengar istilah sang hyang. Ya kan, hyangnya sendiri, hyang itu sesuatu yang disucikan, disakralkan. Jadi sang hyang itu kayak sang suci, dang hyang juga sama, kayak sang suci. Jadi hyang itu spiritual, makanya ada kahyangan. Kahyangan itu surga, tempat yang suci, tempatnya orang-orang suci, itu kahyangan. Di Bandung ada parahyangan. Di Jawa Tengah ada dihyang. Dihyang itu tempat bersamayamnya dewa-dewa. Terus di lidahmu terus jadi dieng. Ketika kamu menyembah, mengabdi pada yang suci, istilahnya sembah yang. Dulu sembahyang itu disanggar, terus sama lidahnya orang Jawa jadi dilanggar. Jadi langgar itu agak pelesetan dari sanggar, bukan langgar bahasa Indonesia. Kamu biasanya kalau guyon kan gitu, Pak, sholat nomor 2 Pak, bisa dilanggar. Langgar itu bukan dilanggar terus kamu tidak sholat, tapi langgar itu dari asal kata sanggar. Karena dulu orang memuja dewanya ada di sanggar. Dan itu tokohnya adalah Dang Hyang Semar. Tentang filsafat ketuhanannya Dang Hyang Semar. Karena filsafat ketuhanannya Semar inilah yang memungkinkan orang Jawa dimasuki tradisi agama apapun bisa masuk. Jadi gaya Semar inilah gaya yang apapun tradisi, Hindu masuk ya Hindu, Buddha masuk Buddha, Tantrisme masuk, masuk Tantra, dan Islam masuk ya Islam, Kristen masuk juga tidak apa-apa. Dan yang memungkinkan kondisi semacam ini itu sebenarnya filosofi ketuhanan gaya Semar. Bagi yang tertarik Islam Nusantara boleh disambungkan. Islam yang gaya Semar. Tidak ada ya Islam madhab Semar, kamu nanti dimarahi, dianggap aliran sesat lagi. Tambah satu lagi alirannya, Islam madhab Semar. Padahal itu dipakai oleh para wali, ideologi, dan beberapa tokoh sufi juga sebenarnya ajarannya mirip-mirip aja sama Dang Hyang Semar. Yang pertama sering sekali disebut manunggaling kawula Gusti. Hakikatnya saya sebut itu setara karena konsepnya mirip dengan ittihad, hulul, wahdatul wujud, fana dan baqo. Ittihad itu dari bawah ke atas. Jadi ittihad itu usaha seorang hamba untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Jadi bersatu. Kalau sudah bersatu ya biasanya manusianya hilang. Kancanya lawannya ittihad itu hulul. Kalau hulul dari kata-kata hal, kebalik. Kalau hulul, Tuhannya yang masuk ke dalam diri manusia. Tuhan merasuki manusia. Kata-kata merasuki ini sering banget disalahpahami, terus dianggap manusianya jadi Tuhan. Sebenarnya nggak serumit itu. Kalau kamu berpikir yang ada di pikiranmu, yang jadi pertimbangan kesadaranmu itu selalu Allah, itu sama dengan Allah manjing dalam dirimu. Ketika kamu mau melakukan apa saja, pertimbangannya Allah, itu hulu. Kamu jadikan, ketika kamu melihat sesuatu, kamu mikir, ini yang diridhoi Allah apa enggak, melihat yang kayak gimana sih? Ini ngomong yang menurut Allah baik kayak gimana sih? Ini bersikap pada teman yang menurut Allah baik kayak gimana sih? Bersikap pada guru yang menurut Allah baik kayak gimana sih? Kalau hidupmu modusnya semacam ini, itu sama dengan Allah bertempat dalam dirimu. Jadi tidak harus roh sama roh, rohnya manusia sama rohnya Allah jalin bersatu, terus wahdatul wujud, terus sesat, terus kafir-kafiran. Tidak. Jadi persatuan terjadi ketika modus hidup
hidupmu adalah modus hidupnya Allah. Berarti kamu sekarang sudah jadi manusia Allah, manusia langit. Karena orientasimu selalu ke atas. Nah itu gampang-gampangannya itu. Dan orang yang bisa menghayati kehadiran Allah dalam hidupnya ini, bisa kamu sadari, kamu hayati, itu rasanya nikmat luar biasa. Itu yang bikin para sufi sering tidak mau kembali dari wilayah ini. Kadang-kadang terus ngomyang disebut satohat. Aku jatuh cinta sama Allah, indahnya dekat sama Allah. Karena dia merasakan sendiri Allah hadir dalam hidupnya. Oke, yang semacam itu namanya manunggaling kawula Gusti. Kita ini hamba. Manunggal dengan Tuhan kita berarti apa? Lenyapkan kepentinganmu, yang kamu bunyikan kepentingan majikanmu. Buruh itu kan, kalau mungkin kamu pokoknya analoginya juragan sama buruh. Yang ada di pikirannya buruh itu kan selalu kepentingannya juragan. Kalau buruh itu masak apa ya enaknya hari ini, itu kan tidak mikir kesenanganku apa, tapi kesenangannya juraganku. Juraganku sukanya aku bersihin kamar jam berapa, juraganku sukanya menoto kasure kayak gimana, juraganku sukanya dan seterusnya. Yang ada di pikirannya hanya kepentingan majikannya. Kondisi semacam ini disebut manunggaling kawula Gusti. Jadi modenya semacam itu. Ya kalau itu kepemimpinan berarti jangan khawatir. Kalau kamu abdikan hidupmu pada Allah, sebaliknya Allah nanti yang memperhatikan hidupmu. Kamu gak usah khawatir nanti saya makan apa, jangan-jangan kakean sholat nanti saya ndak sempat kawin, Pak. Kakean poso nanti saya ndak sempat kerja, Pak. Kalau kamu abdikan hidupmu untuk Allah, jangan khawatir, Allah yang ngopeni hidupmu. Dan level ini jalan sedalam penghayatanmu. Kalau kamu ragu-ragu, misalnya kamu hanya yakin mode ini 10%, ya Allah akan main di hidupmu 10%. Kalau kamu yakin mode ini 20%, ya mainnya Allah dalam hidupmu 20%. Kalau kamu memperhatikan kepentingannya Allah 20%, Allah memperhatikan kepentinganmu 20%. Manunggalnya semacam itu. Kalau kamu bisa 100% lebur, maka kamu jadi manusia langit, manusia Allah. Itu manunggaling kawula Gusti. Oke, itu kalau di kitab. Yang kedua, sadarilah sangkan paraning dumadi. Hakikat hidup ini dari mana dan mau kemana. Itu namanya sangkan paraning dumadi. Keberadaan manusia di dunia ini. Dunia ini namanya alam madya. Sebelum kita hidup sekarang ada alam purwa. Hidup yang akan datang namanya alam wusono. Jadi roh kita itu sebenarnya menempuh perjalanan yang sangat panjang. Hari ini kita ada di level perjalanan fase tengah-tengah. Karena sebelumnya ada, sesudah nanti ada. Maka di Jawa dikenal urip iku koyok wong mampir ngombe. Sekedar mampir sebentar terus melanjutkan perjalanan lagi. Jadi kayak kalian pulang kampung di tengah jalan mampir di warung. Nah itulah dunia. Jadi berarti dunia ini bukan asalmu, juga bukan tujuanmu. Jangan sampai kamu menjadikan dunia saat ini sebagai tujuan. Karena begitu kamu jadikan tujuan, kamu sedang keluar dari jalur sangkan paraning dumadi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu kan dari Allah dan untuk Allah. Kita akan kembali ke sana. Jadi modelnya melingkar. Itu yang disebut sangkan paraning dumadi. Kita dari Allah dan akan kembali ke Allah. Jangan sampai kita nyeleweng, kita ngambil jalur yang nanti tidak nyampe ke sana. Jadi perjalanan kita menuju ke sana hanya mampir ngombe.
minum sebentar terus melanjutkan perjalanan lagi. Maka jangan terlalu diambil hati dunia ini. Katanya orang-orang kejawen, ya dunia biarkan jalan apa adanya, ambil secukupnya untuk bekalmu. Karena perjalanan masih jauh. Kalau terlalu kamu ambil hati, ya bisa-bisa hatimu tertambat di dunia ini, padahal perjalananmu masih panjang. Ketika hatimu tertambat oleh dunia, kalau bahasanya filsafat Islam, nafasmu tidak bisa mutmainnah. Padahal hanya nafsul mutmainnah yang bisa irji'i ila rabbiki. Jadi itu teori sangkan paraning dumati. Oke, terus pelajaran ketiga dari sosok Semar adalah kasedan jati. Ini dari akar kata sedo. Sedo itu mati. Makanya ada hadis kafa bil mauti wa idhon. Cukup dengan kematian sebagai nasihat. Jadi kasedan jati biasanya isinya tuntunan hidup mati yang sempurna. Konsep kalau di sufi kasedan jati itu setara dengan fana fillah. Fana fillah itu lenyapkan egomu, ganti dengan Allah. Lenyapkan dirimu, ganti dengan Allah. Lenyapkan keinginanmu, ganti dengan keinginannya Allah. Nah itu fana fillah. Kalau orang Jawa untuk mencapai fana fillah, itu tidak sekedar jangan melakukan perbuatan jelek, perbuatan berdosa, tapi juga jangan melakukan perbuatan yang tidak pantas. Namanya perbuatan orailok, atau perbuatan yang akibatnya negatif. Kadang disebut kualat. Jadi tidak pantas itu tidak ilok. Misalnya kalau sama orang tua ngomongnya harus sopan lo ya. Seperti apapun kondisi orang tua, sesalah apapun mungkin orang tua, tidak ilok kalau ngomong gak sopan. Gak ilok itu tidak pantas. Jadi levelnya lebih tinggi daripada baik buruk atau benar salah. Namanya tidak ilok. Ada lagi kualat. Jadi kualat itu kalau hukum, kalau di Hindu bisa kamu sandingkan sama hukum karma. Hati-hati, mungkin tidak haram, mungkin boleh saja sama masyarakat. Tapi kalau menyakiti orang, nyusai orang, jangan-jangan nanti balik lagi kualat. Mungkin benar kamu menyesatkan, mengkafirkan dia. Cuma kalau dia hatinya sakit, dan sakit hatinya itu berdampak negatif, balik pada kamu yang menyakiti. Karena dosanya orang tersakiti kan makbul, jangan-jangan kamu kualat. Itu semesta kosmologisnya Jawa kenal terminologi orailok sama kualat. Jangan ya meskipun segitu ya jangan segitunya lah. Ngono ya ngono ning ya aja ngono. Islam ya Islam ning ya jangan segitunya. Nah itu kenapa khawatir kualat. Kualat itu jangan-jangan balik ke dirimu sendiri. Yang ngeritik jangan sampai segitunya lah. Jangan-jangan kamu nanti kena masalah yang sama. Itu namanya kualat kalau di Jawa. Yang keempat, memayu hayuning bawono. Istilah yang paling sering kamu dengar hari-hari ini dari Sultan Hamengkubuwono. Buwono apa bawono kan gitu, terus kamu gegeran. Oke, di nas-nas Jawa itu memayu hayuning bawono. Jadi memayu hayuning bawono itu memperindah keindahan dunia. Itu kan agak unik terminologinya. Lah sudah indah kok diperindah lagi. Maksudnya apa? Memberi makna hidup. Hidup ini sudah bermakna, sudah indah, berilah makna yang indah. Caranya gimana? Memayu itu, bawono itu maksudnya dunia sekarang ya, jagat rame kalau bahasanya orang Jawa. Jadi memayu itu apa? Tanamkan kebaikan. Nanti dia akan tumbuh kebaikan juga. Ini logikanya petani. Kalau kamu nanam yang baik, hasilnya juga baik. Dunia ini sudah cantik, tapi kalau kamu tidak cantik, kecantikannya akan rusak. Maka percantiklah dunia yang sudah cantik ini. Caranya apa? Berbuatlah baik. Kalau kamu berbuat baik, dunia ini akan semakin cantik. Karena buah perbuatan baikmu
adalah kebaikan juga. Itu makna aktifnya. Makna pasifnya apa? Kekanglah egomu, kekanglah hawa nafsumu, kontrollah dia biar tidak ngerusak dunia. Karena yang ngerusak dunia itu biasanya ya nafsu, hasrat, ambisi. Jadi memayu hayuning bawono, tanamkan kebaikan, kontrollah nafsu. Jalannya gimana? Ikro, bacalah realitas. Kalau di Jawa, membaca realitas itu lahir terminologi namanya ilmu titen. Alam semesta ini ada hukumnya. Untuk kita ngerti yang baik mana, yang buruk mana, titeni. Ilmu titen itu ilmu ingat-ingat. Bacalah sunatullah. Sunatullah ini enggak berubah, maka ingat-ingatlah. Kalau kamu malas, ya nanti tidak sukses, kamu akan bodoh. Kalau kamu tekun, rajin, kamu akan pinter. Ini ilmu titen. Titeni aja, diingat-ingat. Rumusnya tidak akan berubah kok. Itu yang kalau di Jawa namanya ilmu titen. Kalau musim kayak gini, nanti hawanya kayak gini, itu di Jawa lengkap. Di Jawa itu ada wuku, ada mongso, ada dino, ada weton, macam-macam. Itu jenis ilmu titen. Bisa merumuskan karakter orang, bahkan dari model wajah, dari bentuk tubuh, dari andeng-andeng, dari kalau orang Jawa adalah kalau andeng-andengnya di mana biasanya cirinya orang sekian. Kalau perempuan itu model rambutnya kayak gimana cirinya sekian, model itu ilmu titen. Bahasa luasnya sunatullah. Jadi caramu untuk berbuat baik dalam rangka memayu hayuning bawono apa? Baca sunatullah. Itu yang disebut ilmu titen, ilmu petung, memperhitungkan dan niteni. Hidup ini ada rumusnya. Jangan ngawur. Oke, ya niteni ini kan nanti kalau di barat melahirkan sains. Ilmu pengetahuan sains yang luar biasa. Jadi modusnya orang barat itu kan gara-gara ilmu titen. Pinternya mereka membaca fenomena-fenomena alam yang ajek. Kalau dia tidak ajek, tidak akan jadi sains. Karena dia ajek, terus dititeni dan dirumuskan, lahirlah sains. Itu yang disebut memayu hayuning bawon. Ketuhanan. Ini ajarannya Dang Hyang Semar. Jadi ini yang saya sebut Jawa kuno, Jawa pra Hindu. Yang pertama, konsep ketuhanannya Jawa itu sebenarnya sangat monoteis dan sangat sufistik, mistik. Jadi katanya agama pra-Hindu itu biasanya Tuhannya namanya Sang Hyang Toyo. Karena Tuhannya namanya Sang Hyang Toyo, kadang-kadang agama ini disebut agama kapitayan. Apa sih Toyo? Toyo itu artinya suwung, awang-uwung. Jadi suwung itu tidak bisa dijelaskan, tidak ada apa-apanya. Makanya Tuhan bagi agama kapitayan itu Tuhan yang tan kena kinoyo ngopo. Tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikir, tidak bisa dibanding-bandingkan. Dia adalah hampa. Jadi suwung itu hampa, awang-awang, tidak jelas, tidak dilahirkan, tidak berawal, tidak berakhir, dan seterusnya. Statusnya maya, samar. Namanya disebut Sang Hyang To. Jadi yang maha hampa. Maka agamanya disebut kapitayan. Cuma nanti dalam perkembangannya Tuhan yang maha hampa ini dia mempribadi, memanifestasikan diri dalam nama dan sifat. Yang terkenal nanti dua. Contohnya kayak gini loh. Aku ini manusia, hakikatnya manusia. Tapi hari ini ketika di sini aku mempribadikan diri, merepresentasikan diri sebagai seorang yang ngajar, sebagai dosen,
sebagai guru. Tapi nanti di rumah, di depan anakku, aku mempresentasikan diri sebagai bapak. Tapi hakikatnya tetap manusia. Nah, Sang Hyang Toyo ini, yang Maha Hampa ini juga begitu. Di hadapan manusia, dia menampilkan dirinya. Karena kalau enggak, dia tidak akan dikenal. Kayak hadisnya Sufi itu loh. Kuntu kanzan mahfiyan fa'ahbabtu an u'rofa fakholaktul kholko fabi arofuni. Jadi aku itu khazanah tersembunyi, cuma aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk. Dan lewat makhluk itulah kemudian mereka akan kenal aku. Jadi Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Karena kalau Allah nggak memperkenalkan dirinya, orang nggak akan kenal dia. Kalau di Al-Quran kan dikenal Asma'ul Husna. Asma'ul Husna itu kan ketika Allah memperkenalkan dirinya. Nama kamu sebut terus nama-namanya. Nah, Sang Hyang Toyo ini juga begitu. Cuma yang dikenal dia jadi mempribadi. Mempribadi itu kayak tadi ya, memanifestasikan diri. Manifestasinya Sang Hyang Toyo itu namanya Tu atau To. Bandingkan dengan filsafat timurnya Cina yang kenal dengan Tao. Jadi ketika Tuhan mempribadi, itu namanya Tu. Ada Tu yang baik, ada Tu yang tidak baik. Jadi kalau gambarannya biasanya di naskahnya kayak telapak tangan. Ada punggung tangan, ada telapak tangan. Alam ini kan kualitasnya dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik itulah nanti lahir istilah Tuhan. Kebalikannya, kalau ada yang jelek, yang jahat, Tuhannya dibalik jadi hantu. Ya, jadi sifat tidak baik. Hantu itu manifestasi. Ya sekarang kamu hantu kan konotasinya jadi wong medhi. Bukan itu. Jadi hantu itu Sang Hyang Manik Moyo itu permata yang hayalan. Tapi ada orang lewat hantu untuk ketemu Tuhan, ada. Karena memang dia juga salah satu manifestasinya Tuhan. Makanya hampir semua simbol mistik Jawa itu kebanyakan pakai istilah tugu, tumbal, tumbak, apalagi. Cari istilah tumpeng. Itu kan bisa dimaknai sakral semua yang ada tunya. Tunggul. Banyak tuhnya. Oke ya. Nah, ada orang yang bisa langsung ketemu Sang Hyang Toyo. Mungkin karena kepribadiannya kuat, daya jelajah hikmahnya luar biasa. Para sufi misalnya, dia langsung ketemu Sang Hyang Toyo. Cuma ada yang tidak nyampe pikirannya. Dia butuh jembatan sifat-sifatnya tadi, manifestasinya Tuhan. Ya yang level Sang Hyang Manik Moyo tadi. Nah, yang langsung ke Tuhan itu nanti kalau di agama namanya monoteis, langsung ke Tuhan, langsung ke Sang Hyang Toyo. Tapi ada juga yang harus lewat banyak media, namanya politeis. Ini yang bikin saya bilang tadi, kenapa Jawa itu agama kapitayan sangat adaptif. Hindu masuk, ya wis Hindu tidak apa-apa. Islam masuk, ya Islam. Kristen masuk, Islam. Karena bagi mereka Hindu, Islam, Kristen itu simbol yang tadi. Itu hanya salah satu dari banyak manifestasi ketuhanan. Banyak nama-nama ketuhanan, sifat-sifat Tuhan yang memanifestasikan diri. Hakikatnya semua sama, Sang Hyang Toyo.
Di Arab dia turun dan dipahami orang sana, dan lahirlah versi Islam.